Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yuqaddirul umura bi hikmah wa yahkumu bisyara'i'il hikmah wa huwal hakimul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat yang insya Allah berkahi pada kali ini, agar kita menjadi orang yang benar-benar dalam golongan orang muttaqin. Dan marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dulu ketika terjadi peperangan antara Turki Utsmani dengan negara sekutu, seorang pemimpin perang dari negara Inggris mengatakan, kita tidak akan mampu mengalahkan kaum muslimin selama Al-Quran itu masih mereka baca. Maka dibuatlah yang sedemikian rupa hiburan dan permainan dunia, sehingga orang-orang semakin jauh dari Al-Quran sampai tidak tersisa lagi waktu bagi mereka untuk sekedar membuka halamannya saja. Selain itu, mereka juga gencar menyebarkan pemikiran menyeleneh ala orientalis, sehingga muncullah generasi-generasi dari kaum muslimin yang dengan seenaknya menafsirkan Al-Quran dengan begitu saja, tanpa berpedoman pada hadis-hadis Nabi dan pendapat ulama-ulama terdahulu. Demikianlah salah satu taktik musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka hendaklah kita waspada agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kekufuran dan dengan menisahkan dan mencampakkan Al-Quran. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat kelak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar melihatnya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Demikianlah Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu masih terjaga keutuhannya hingga saat ini. Selain itu, kita juga yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang 100% benar isinya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin, apa-apa yang sedang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperlihatkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surah An-Nisa ayat 82. Demikianlah salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah tidak adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Namun demikian, pihak-pihak yang tidak senang terhadap Islam berusaha dengan sangat gencarnya untuk menghembuskan syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan di antara kaum muslimin. Maka kita lihat mulai muncullah segelintir orang dari kaum muslimin yang sudah terkena penyakit syubhat ini. Mereka pun mempertanyakan isi Al-Quran. Alih-alih mendukung para pendapat ulama, mereka lebih condong mendukung pernyataan para orientalis barat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait keutamaan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak diperbolehkan untuk hasad atau iri kecuali terhadap dua golongan. Pertama, orang yang diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia membacanya siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang berlimpah, kemudian ia pun menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan tingginya kedudukan seorang muslim yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dan juga menunjukkan pentingnya Al-Quran bagi seorang muslim. Maka marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan selalu mempelajari dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.